seperti ketemu saya itu seperti ditagih gitu loh. Padahal saya cuma tanya, "Gimana, jadi enggak?" Gitu kan. Yang agak ngeri saat itu, ada tsunami Oh, yang tahun tsunami Jepang itu, Pak, ya? 2011. Yang besar banget itu. Mhm. Hai guys, kenalin aku Erina. Kita bertemu lagi di channel Suara Sesi Wawancara Arsitek. Oke, kita kali ini kedatangan tamu dosen arsitektur Unmer Malang yang keren banget mendapatkan beasiswa S3 di Kanazawa University, Jepang. Bapak mungkin boleh langsung perkenalan, Pak? Nama saya Pindo Tutuko. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama Unmer Malang. Ada lagi? Kalau untuk mungkin kesibukan Oh, terakhir hari kali ya. ini. Per tanggal ini ya, dua tiga hari ini baru saja menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Sebelumnya saya di Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan saat ini ya rutinitas selain sebagai di struktural juga sebagai dosen, seperti dosen pada umumnya lah, ya, Dosen arsitektur, Pak, ya? dosen arsitektur. Oke, mungkin pembicaraan kita kali ini akan mengerucut bagaimana tahapan mendapatkan beasiswa S3 di Kanazawa Iya, University, Pak, ya? iya menarik. Oke, Ya, buat teman-teman online kita, aku ngingetin jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten seru kita bareng arsitek-arsitek keren lainnya. Nah, buat Pak Pindo nih, aku mau nanya, untuk pendidikan S1 sama S2 itu di mana, Pak? saya dulu S1 di ITN Malang tahun 1991. Kemudian S2 di ITS tahun 2022. Jedanya agak lama ya. Iya. Memang kebutuhan saat itu pada waktu saya bergabung di prodi arsitektur masih formasi S1. Jadi nggak seperti sekarang, diusahakan sudah S3 untuk seluruh formasi bagi dosen baru, diusahakan S3. Jadi beda waktu itu. Semua di prodi arsitektur. Baru itu kalau gitu, Pak, ya. Hmm. Nah, artinya Pak Pindo ini sangat ambisius dan sangat semangat buat di bidang pendidikan ini, Pak, ya. Nah, untuk S3 di Kanazawa University ini tahapan-tahapannya itu bagaimana, Pak? Buat masuknya itu. Ini yang menarik. Jadi setelah saya lulus tahun 2004 di ITS, ada yang harus dikejar. Karena syarat untuk jadi dosen itu sekarang harus S3. Jadi mulai tahun 2004 September saya lulus, saya sudah mulai mencari sekolah. Intinya mencari sekolah dulu. Jadi tahapan itu panjang juga. Karena tahun 2004 sampai saya sekolah atau dapat beasiswa itu 2011, 7 tahun. Jadi ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Intinya adalah mencari supervisor. Nah, mencari supervisor ini kita perlu mengenalkan proposal kita ke beberapa kampus. Saya tidak pernah atau belum memikir Jepang saat itu. Belum Sama kepikiran sekali, buat ke belum. Jepang gitu, Pak, Jepang ya. belum. Nah, sepanjang perjalanan itu ada beberapa kampus yang sudah menerima saya gitu. Tapi beasiswanya belum. Oh, Jadi seperti saya pernah diterima di UCL London, di University College London. Kemudian di Curtin University di Australia, Edinburgh diterima, sampai di the University of Melbourne. Bahkan sudah daftar itu. iya. Tapi kembali lagi permasalahannya waktu itu. Ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Ini terus ya. Iya. Oh, Bapak. Terus ada program Redikti. Sekarang namanya PKBI. Jadi program pengembangan kemampuan bahasa Inggris.
2011 waktu itu. Jadi saya ikut aja lah. Karena ada beberapa hal yang menjadi syarat untuk penerimaan beasiswa adalah sertifikat berbahasa Inggris yang institusional, artinya yang resmi, bukan dari lembaga internal Indonesia begitu ya. Saya ikut selama 3 bulan waktu itu di ITB, di Pusat Bahasa ITB, 3 bulan dibiayai di sana dengan biaya hidup, otomatis off di kampus. Nah, 2011 itu sambil saya mencari juga supervisor lagi. Saya juga dapat, setelah itu sambil itu ada promosi dari kampus-kampus luar negeri. Salah satunya Jepang. Waktu itu karena saya university ada delegasinya datang untuk mengenalkan kampus. Yang agak ngeri saat itu ada tsunami. Oh, yang Tahun tsunami Jepang 2011. itu Pak ya, yang besar banget itu. Itu yang menjadi concern pemerintah Jepang untuk lebih hati-hati untuk early warning system ya. Tapi daerah yang ditawarkan itu waktu Kanazawa di Prefektur Ishikawa itu sangat minim gempa. Jadi tidak berdampak. Nah, ini mulai ada itu kan, mulai agak tertarik gitu Pak ya. Tapi itu saya kesampingkan, artinya waktu itu saya kan sudah apply beasiswa, bukan beasiswa, supervisor di beberapa kampus waktu itu. Birmingham University, saya dapat LOE-nya full. Kemudian The University of Newcastle di UK, jadi dua-duanya di UK itu. Tapi permasalahannya tetap beasiswa kan. Bahkan saya sudah ditunggu di sana untuk segera berangkat itu. Berangkatnya di tahun 2012. Di Januari harus di sana. Asrama udah disiapkan, welcome untuk new student sudah gitu kan. Tinggal berangkat doang gitu Pak ya. Berangkat. Tapi beasiswa kan periodenya waktu itu tidak bersamaan dengan pemberangkatan, jadi kan saya harus mikir juga. Kan. Terus karena saya masih apply, ikutlah. Nah, kok di bulan Juli, kalau nggak salah ya, di bulan Juli itu ada seleksi yang pada saat saya masukkan proposal itu diterima untuk matching professor dengan yang di Kanasa University. Padahal di Birmingham saya sudah dapat supervisor, di Newcastle sudah dapat. Dan itu biasa kan, gampang. Karena target saya begini, kalau sampai tahun 2012 saya nggak dapat beasiswa, ini penting ini untuk dosen atau siapapun. Nah, umur itu kan suatu hal yang, atau waktu itu suatu hal yang nggak bisa ditawar ya. Waktu itu kejam. Jadi momen itu harus kita atur. Jadi kalau sampai tahun 2012, paling pol 2013, saya harus sekolah dimanapun, target saya ITB. Dan saya sudah dapat tiket di ITB karena tes bahasa Inggris saya itu memungkinkan untuk masuk. Nah, dari Kanazawa itu setelah matching supervisor, sekitar bulan Agustus diterima. Plus ada beasiswa kerjasama antara Kanazawa University dan Dikti. Langsung jadi ada program pengumuman khusus. gitu Pak? Ya, wah kok diterima. Padahal saya nunggu yang pengajuan beasiswa saya yang di Inggris. Tapi saya dapat hikmahnya waktu itu. Wah, di Inggris saya harus kuliah minimal 4 tahun. Itu normal ya. Kalau di Jepang 3 tahun, ya sudah. Lebih mempersingkat waktu juga Pak ya. Nah, itu yang akhirnya rush ya Pak. Waktu itu cepat. Yang semula saya belajar bahasa Inggris untuk negara-negara kayak Eropa, Australia gitu ya. Jepang. Jadi saya belajar beberapa tips bahasa di Jepang yang mudah. Saya mempelajari di websitenya NHK, saya download, saya belajar, paling nggak tahu lah gitu. Jadi bayangkan ya, bulan Agustus saya harus berangkat itu Oktober. Dalam kurang waktu dari 1 bulan mungkin Pak ya? Ya
persiapannya sebetulnya Oke. 2 bulan lah, tapi saya kan tahun depan berangkat kan untuk saya Iya. ngejar yang Inggris tuh. Tapi akhirnya Jepang. Tapi ada hal yang saya pegang saat itu tentang waktu ya dan rezeki. Apa yang kita dapat saat ini, pegang. Berarti itu jalan atau takdir atau apalah istilahnya, fate atau apa yang itu our destiny atau my destiny yang harus itu jalannya. Karena dari 2004 sampai 2011 saya tuh kurang lebih ada beberapa kampus yang sudah saya tuju dan saya juga pernah ikut kompetisi untuk PhD vacancy dari Swiss saat itu. Dari 125 proposal saya masuk ada 25 proposal yang saya masuk di situ, tapi dibutuhkan cuma 1. Tapi saya nggak katut. Berarti kan banyak hal yang itu ya. Dan itu kalau saya berhasil di Swiss itu, saya punya tim riset waktu itu sebetulnya. Tapi ya masalah laki, kemudian yang menang tuh orang Perancis perempuan. Ya sudah itu fair gitu tuh diutarakan. Dan bahkan yang kadang-kadang saya berpikir untuk yang di Melbourne itu 1 tahun saya itu dengan Rosking waktu itu, Profesor Rosking, dan berkolaborasi dengan supervisor dari UTM. Oh iya, saya juga diterima di UTM tahun 2009. Tapi karena tidak ada skim beasiswa untuk ongoing, saya nggak jadi berangkat. Untuk apa berangkat kalau uang sendiri kalau ada beasiswa gitu Iya, loh. Pak, benar sekali. Nah itu. Jadi saya sering berikan contoh ke dosen-dosen di Unmer ya. Kalau ingin studi S3 ya dimulai sekarang. Jangan nunggu nanti-nanti. Karena nanti pun kita sudah niat, itu belum tentu langsung berangkat kok. Ya toh? Ada tahap-tahapnya, bahasa Inggrisnya bagaimana. Siap nggak kalau tinggal keluarga. Hal-hal seperti itu kan proses. Jadi, wah saya nunggu nikah dulu misalkan. Saya nunggu ada uang dulu. Nah, itu ya simultan lah bisa bareng gitu ya. Ya itulah yang menurut saya terkesan untuk saya. Ternyata banyak sekali perjuangan untuk mendapatkan beasiswa di S3 Kanazawa University ini, Pak, ya? Tapi nggak sulit loh ya. Oh iya. Saya nggak pernah ngomong sulit, tetapi Oke. memang harus kita lalui itu. Nah, Pak, setahu saya kalau sudah menyelesaikan pendidikan S3 ini mendapatkan gelar profesor, Pak, ya? Nanti. Oke. Gitu. Nah, Ya, pertanyaan saya, apakah Pak Pindo sudah mendapatkan gelar tersebut atau masih diperjuangkan nih, Pak? menuju ke sana. Oke. Boleh dijelasin gitu, Pak? Jadi kalau di pendidikan tinggi, gelar guru besar atau kalau disebut profesor itu jenjang jabatan fungsionalnya guru besar. Dan itu harapan kampus sebetulnya. Selain individu yang bersangkutan seperti saya gitu ya. Selain untuk saya pribadi, tetapi itu adalah keperluan untuk kampus. Apa? Untuk akreditasi, untuk pemeringkatan, untuk apapun lah. Nah, untuk menuju ke sana itu tidak bisa setelah lulus S3 apply, aplikasi, terus jadi guru besar. Langsung, Nah, iya. ada poin-poin yang harus dilalui, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Jadi dosen itu bidang satu yaitu pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, ketiga itu pengabdian masyarakat, dan keempat penunjang. Ini harus ada. Jadi nggak mungkin di Indonesia ya, itu kalau baru lulus tahun depan sudah profesor. Harus ngabdi Melewati dulu, tahap-tahap tersebut, Pak, ngajar ya? dulu, harus neliti dulu, dan ada KUM atau apa ya, kredit, ya angka kredit, angka PAK, penilaian angka kreditnya itu cukup untuk itu. Jadi ada penilaian 850 sampai 1050. Jadi ini sedang berusaha ke sana ya. Selain semua perguruan tinggi juga membutuhkan itu, dan juga ada program percepatan guru besar dari Dikti juga lebih mudah sekarang dari pemerintah ya. Dari Unmar Malang juga ada usaha ke sana, jadi semua dipacu untuk ke situ.
Jadi masih dalam proses ini Pak menuju ke sana Pak ya? Ya, Ya semoga proses terus. semoga cepat menyelesaikan proses tersebut dan cepat Amin. mendapatkan gelar profesor tersebut Pak ya. Insyaallah ya. Pak kan kita tadi udah ngobrol panjang dan banyak banget, boleh langsung minum Pak? Nah, Biar nggak haus gitu Pak. Kita minum bareng. Nah jadi kemarin itu kita dari channel Brick Studio itu ngundang Kak Dara Pak. Nah jadi guys Kak Dara yang kemarin kita undang itu merupakan anak dari Pak Pindo Pak ya. Nah itu kemarin kita kalau buat teman-teman yang belum nonton itu bisa langsung dicek di channel kita Brick Studio di Nosi episode 3. Nanti boleh langsung klik di bawah sini. Nah, kan kemarin untuk sama Mbak Dara itu kita ngobrol beasiswa juga di S2 Kanazawa University, Pak. Nah, itu Mbak Dara itu apa emang minat dari dirinya sendiri atau rekomendasi dari Pak Pindo nih? Gini, saya cerita dikit tapi coba cepat aja. Umumnya kalau mahasiswa arsitektur yang pengen jadi arsitek. Iya, benar. Nah, kebetulan di lingkungan di keluarga itu ya Rara itu ya, saya panggilnya Rara ya. Oh, Rara, benar. Ibunya ya dosen, pengajar. Jadi mungkin karena apa? Lihat suasana seperti itu, ada ketertarikan. Meskipun saya memberikan gambaran yang saya condongkan ke situ sih. Sadar atau nggak sadar mungkin Rara akhirnya ikut. Nah, untuk master itu saya sarankan udah ambil aja. Masalah nanti ke depannya mau jadi apa, ambil aja master. Karena sudah umum, S1 ke S2 itu sudah biasa. Terus kemana? Kemana Pak? Ya Jepang lah. Loh, nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa, nanti gampang itu. Karena saya punya optimis waktu itu. Rara kan pernah dapat kuet tapi yang online. Nah, yang S1 ini itu untuk Pak ya. mahasiswa UNER dan mungkin mahasiswa yang lain ya. Kalau ada program student exchange itu dimanfaatkan. Kita nggak tahu ya ke depan mau jadi apa, mau apa gitu ya. Tiba-tiba keinginan itu, saya ingin sekolah S2. Nah, lanjut aja pada waktu student exchange itu. Karena itu salah satu portofolio unggulan untuk diprioritaskan lah. Jadi makanya saya waktu itu optimis. Dan kebetulan sama-sama bidangnya, saya tinggal ya sudah kenal ya, saya tinggal bantu apply ke Sensei waktu itu ya kebetulan Sensei-nya juga sama. Ya udah nggak ada masalah untuk mendapatkan letter of acceptance. Jadi harus ada persetujuan dari calon supervisor meskipun master. Doktor juga gitu sama. Yang paling sulit kan di situ. Kalau itu ada, ditambah lagi sudah pernah ada di situ, maka pertimbangan untuk diterima beasiswanya di web itu ya, itu lebih tinggi. Nah, yang menjadi perjuangan adalah bagaimana mendapatkan beasiswa Max. Yaitu kompetisinya kalau U2U ya bukan banyak orang kan di situ. Ya itu akhirnya alhamdulillah bisa dapat ya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh gitu Pak ya. Betul. Oke. Mungkin Pak Pindo boleh nih bagaimana sih cara ngasih tips memberikan semangat di dunia pendidikan di dalam lingkungan lingkungan terdekat seperti itu Pak. Lingkungan terdekat itu kolega apa kampus? Keluarga dulu mungkin Pak boleh. Keluarga. Ya keluarga untuk kalau di anak saya ya S1 kalau bisa S2 lah. S2. Meskipun sambil kerja ya nggak apa-apa. Meskipun kerja juga penting karena itu pengalaman ya. Seperti Rara itu ya udah kita aja mau freelance. Pokoknya ilmu itu bisa diaplikasikan. Tapi kalau diusahakanlah S2 sepanjang itu tidak menyita waktu dan kalau bisa cari beasiswa ya. Pemerintah ngasih ada dana beasiswa kenapa? Itu hak kita gitu. Tapi harus ada effort untuk itu. Dan itu nggak sulit kok menurut saya. Ya, saya banyak kok bercerita tentang itu. Pengalaman saya juga banyak.
baik di keluarga maupun untuk anak saya, satunya juga di kampus. Kalau ada dosen muda, itu pasti saya tanya. Bahkan, ini katanya loh ya, lebih takut ketemu saya. Waktu saya dulu pernah di kantor urusan internasional. Jadi saya sering sharing tentang itu. Saya kumpulkan juga dosen-dosen muda itu. Saya tanya. Jadi saking seperti ketemu saya itu seperti ditagih gitu loh. Padahal saya cuma tanya gimana jadi enggak gitu kan. Mungkin pertanyaan itu menyebabkan seperti gini loh. Mau tugas akhir tapi belum punya ide gimana. Kan mahasiswa nggak siap tuh. Sama aja dosen waktu saya tanya gitu jadi takut. Jadi lebih takut ketemu rektor atau WR1 saat itu daripada lebih takut ketemu saya daripada ketemu WR1 atau rektor waktu itu. Jadi sering tapi ada juga yang berhasil kok. Ya semua kembali lagi ke motivasi. Intinya begini, masalah waktu itu kejam. Kita nggak bisa nego dengan waktu. Nggak ada kesempatan, berangkat. Semakin menunda, semakin banyak pertimbangan, itu akan apa yang kita pilih sudah waktu udah ambil orang lain kan, waktunya kesempatan itu sudah diisi orang lain. Itu Mbak. Oke nih, terakhir nih Pak, boleh sharing-sharing pengalaman yang tidak terlupakan dan mungkin pengalaman buruk selama menempuh pendidikan S3 di Kanazawa University ini Pak, boleh nih sharing-sharing? Buruk ya. Kalau istilah ada beberapa teman itu untold story. Untold story berarti nggak diceritakan tuh ya. Kalau saya cerita nanti bukan buruk ya. Mungkin yang tidak terlupakan gitu Pak. Gini, ada yang harus dipersiapkan, itu menurut saya bukan buruk, tapi posisi saya saat itu adalah manajemen perasaan. Iya. Bagaimana itu Pak? Istri atau keluarga nggak diajak. Oke, jauh dari keluarga itu sangat sulit Pak ya. Jadi yang di rumah, yang di Indonesia dengan yang di Jepang, saya di Jepang itu juga harus tahu lah kondisinya. Meskipun kita pakai Skype untuk itu. Jadi kalau saya pulang di Apato itu Skype nyala. Skype itu nyala. Jadi seolah-olah saya ada di rumah atau keluarga saya di Indonesia menganggap saya ada di Malang gitu loh. Nah, itu yang paling penting karena lingkungan saya waktu itu bawa keluarga. Ada pertimbangan khusus saya nggak bawa waktu itu karena di Jepang itu sistem pendidikannya beda dengan kita. 7 tahun kelas 1 SD. Kurang nggak bisa masuk. Nah, anak saya waktu masuk SD itu lebih muda. Jadi pasti bisa dipastikan akan turun kelas gitu loh. Dan itu dari banyak pertimbangan itu memang tidak bawa. Nah, manajemen perasaan di situ. Jadi saya terus terang jarang untuk ikut rekreasi gitu. Mereka berkeluarga nah itu yang nggak enaknya di situ. Jangan nggak buruk tapi nggak enaknya di situ. Mau ikut ada di Tonami itu kota Doraemon. Saya bolak-balik ditawari tapi nggak ikut ya. Karena rasanya nggak enak kalau keluarga nggak ikut di kegiatan bareng-bareng itu. Nanti kan ada foto-foto toh. Sebenarnya nggak usah. Yang penting saya tahu di mana. Jadi suatu saat kalau ke Jepang lagi ke sana lah. Ya itu menurut saya yang paling sangat berkesan gitu Pak ya. Iya. Dan ada tambahan ini. Oke, silakan. Untuk apa ya? Mungkin cenderung ke tips atau boleh Pak. Ya, jadi gini. Kenapa luar negeri tadi sebetulnya ada yang kurang saya tambahkan ya. Kenapa pilih luar negeri? Networking kita tuh jadi lebih banyak. Temannya di belahan negara lain. Temannya juga dari kampus-kampus lain di luar Malang ya waktu itu ya. Banyak. Jadi setelah lulus itu kita punya banyak teman. Baik di Indonesia, di berbagai macam provinsi, berbagai macam kampus, ada kampus yang saya tuh nggak kenal gitu kampusnya. Dan luar negeri. Sangat mudah, terutama bagi profesi dosen ya. Dan setelah itu saya juga apply postdoktoral di Belanda. Setelah itu juga lebih mudah karena ada hal yang membantu saya untuk itu. Jadi menurut saya itu yang harus
raih ya, keuntungan untuk sekolah di luar negeri. Oke guys, seru banget. Untuk pembahasan kali ini kita mendapatkan pengetahuan baru terkait program beasiswa S3 di Kanazawa University, Pak ya. Nah, mungkin nih ada pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa dan dosen yang tertarik untuk mengikuti jejak Pak Pindo, Pak. Ada beberapa tips ya. Iya, boleh, Pak. Yang pertama, jangan pernah berpikiran sulit. Mudah. Yang kedua, inovatif dan kreatif. Yang ketiga ini jadi satu sebetulnya. Ini moto saya ini. Open mind, terbuka. Positive thinking, selalu berpikiran positif lah. Quick learning, cepat belajar. Jadi dari situ beberapa hal yang kita nggak berhasil, cepat belajar. Dan dari semua itu, kembali lagi saya ulang lagi, waktu. Momen harus dimanfaatkan sebaik-baiknya daripada nanti menyesal. Nah, itu. Nah, semoga pesan-pesannya bisa diterima ya guys. Kebanggaan tersendiri saya sebagai mahasiswa arsitektur Unmer mempunyai dosen yang keren banget dan sangat inspirasi banget nih. Keren. Pak Pindo. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Pak Pindo sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini dan hadir di podcast kami untuk sharing-sharing mengenai pembahasan kali ini, Pak. Oke guys, nggak kerasa banget kita udah ngobrol panjang kali ini bareng dosen keren banget dari Universitas Merdeka Malang. Semoga kalian tetap semangat dan pantang menyerah ya. Buat teman-teman online kita, kalau yang ingin mengetahui perjalanan Pak Pindo itu bisa langsung dilihat Instagram Pak Pindo, Pak ya. Nanti dicantumin di bawah guys, klik aja di bawah dengan nama Instagramnya itu Pindo Tutuko, Pak, bener Pak? Ya. Oke guys, mungkin itu saja hari ini kita tutup. So guys, don't forget to subscribe, like, comment, dan jangan lupa buat nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten seru kita selanjutnya. Bye bye guys.